Halo, hari ini kita lagi berada di sekitar Samalantan dan kita akan keliling juga ke Serukam. Hari ini juga Samalantan. Nah, kita akan ke Samalantan dulu ya. Kita akan melihat gereja Katolik yang luar biasa indah itu ya. Soalnya ada temanku yang mengatakan kalau di sini ada sebuah gereja Katolik Santo Yosef yang sangat indah dan bagai gaya Eropa ya keindahannya ya. Nah, ini adalah desa Samalantan ya teman-teman. Ya, ini luar biasa indah ya dengan hamparan padi yang indah banget nih teman-teman. Kita dapat melihat view yang indah ya. Suasana yang sangat alami ini dengan rumah-rumah yang bagus-bagus ya nih. Dan mayoritas di sini adalah suku Dayak yang ramah ya teman-teman ya. Suku Dayak di sini ganteng-ganteng dan cantik-cantik sih teman-teman. Jadi coba teman-teman perhatikan sisi kiri dan kanan ya. Ini benar-benar adem suasananya ya. Dan dengan langit biru dan cuaca yang cerah ini kita akan menuju ke Gereja Katolik Santo Yosef. Wah, sepertinya suara messenger dari temanku yang ngechat ikut terekam ya. Nah, itu dia. Kita udah melihat Gereja Santo Yosef yang sangat indah ini teman-teman. Luar biasa. Dari depan saja udah kelihatan indah gini ya. Paroki Santo Yosef Samalantan ya teman-teman ya. Nah, kita akan melihat sekeliling dan exploring keindahan dari Gereja Katolik ini ya teman-teman ya. Luar biasa nih. Kebersihannya juga cukup terjaga dan warna-warnanya juga lumayan terjaga. Ini sepi sih teman-teman karena ini kan bukan hari Minggu. Tapi ini gereja benar-benar luar biasa ya, indah sekali. Saya tahu sih kalau di sini tuh banyak sekali gereja yang indah-indah ya, tapi ini adalah salah satu yang terindah di Samalantan ini. Luar biasa. Ini teman-teman bisa melihatnya kan? Kurasa teman-teman pasti setuju nih kemewahan dan keindahan dari gereja Katolik ini. Nah, sekarang kita akan exploring dulu ya, dan kita akan melihat sekeliling keindahan dari gereja ini dan memperlihatkan view yang indah dan luar biasa ini kepada teman-teman yang penasaran ya. Kurasa teman-teman pasti tidak tahu kalau di sini ada gereja yang indah luar biasa. Nah, kita akan naik untuk melihat keindahannya teman-teman ya. Nah, ini benar-benar super view pemandangannya yang luar biasa ini ya. Kebetulan kita datangnya dan cuaca lagi cerah-cerahnya dan langit lagi biru-birunya ya. Jadi semakin menambah nuansa keindahan dari gereja Katolik ini teman-teman. Ini benar-benar memuaskan sih. Jadi kita tuh rasanya berada di mana gitu karena keindahannya yang memukau ini. Nah, setelah melihat ini, apakah teman-teman setuju kalau ini sangat indah teman-teman? Nah, kita akan exploring dan turun ke bawah lagi nanti ya setelah melihat suasana keindahan di sini dulu. Dan sebentar lagi kita akan turun dan keliling di sekitaran gereja Katolik ini teman-teman. Nah,
Nah, sekarang kita akan turun dan melihat keindahan di sini ya teman-teman. Ini benar-benar luar biasa ya. Dan saya senang sekali melihatnya. Salam budaya buat teman-teman ya. Nah, ini dia ada namanya Santo Yosep, Gereja Katolik Santo Yosep Samalantan yang luar biasa indah ini. Ini mungkin merupakan salah satu yang terbesar di Samalantan ya teman-teman. Pada dasarnya gereja di sekitaran Samalantan sampai ke Bengkayang banyak yang bagus-bagus ya teman-teman. Nah, dan ini merupakan salah satu yang istimewa. Nah, sekarang kita memakai motor untuk keliling melihat keindahan sekitaran gereja Katolik Santo Yosep ini ya teman-teman. Nah, sekelilingnya saja udah seindah ini teman-teman. Selain itu suasananya sangat adem. Dan yang paling penting itu bersih banget nih teman-teman. Luar biasa. Oh, di situ nggak bisa keluar. Sekarang kita akan keliling menuju ke pasar Samalantan teman-teman ya, pusat pasarnya ya, dan kita akan melihat apakah jalannya udah bagus. Nah, sambil melihat keindahan dari gereja Katolik ini, kita akan turun menuju ke pasar Samalantan yang udah dekat ya teman-teman ya. Nanti kita akan ke sekitaran Serukam untuk melihat keindahan desa di sana ya. Katanya di sana persiapan merayakan hari kemerdekaan itu luar biasa teman-teman. Nanti kita akan cari tahu ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke pasar Samalantan ya. Nah, kalau jalan pusatnya sih udah bagus banget sih, dan karena baru diaspal ya kemarin teman-teman. Nah, ini teman-teman dapat melihat suasananya nih. Nah, aspalnya udah bagus banget kan. Dan sisi kiri dan kanannya saja sudah seindah ini teman-teman. Karena Samalantan rasanya tuh memang spesial ya, terutama di bagian kiri dan kanan, terutama di bagian sini. Kadang-kadang kita melihatnya sebagai kayak lukisan aja, saking indahnya di sini. Sebagai lukisan-lukisan zaman kita masih anak-anak gitu. Nah, yang padi-padian seperti ini kan kiri dan kanan, rasanya tuh gimana ya, adem banget rasanya. Indah dengan hamparan padi yang kecil seperti ini. Nah, sebentar lagi kita akan belok ke kiri untuk menuju ke pasar Samalantan teman-teman. Wah, kalau jalan utamanya sih mulus banget, ternyata bagian dari pasar Samalantan ini ternyata biasa-biasa saja sih, alias belum terlalu diperbaiki. Nah, bagian di sininya baru dicor sih teman-teman. Nah, ini termasuk lumayan rusak sih teman-teman, cuma karena video kita lumayan stabil, jadi getarannya nggak terasa. Pada dasarnya nih getarannya sangat terasa ya kalau kita bermotor di dunia nyata, tapi di video nggak terlalu kelihatan karena memang rekaman kita punya stabilitas yang lumayan ya terhadap goyangan atau getaran yang terjadi, biar teman-teman yang nonton tuh bisa lebih puas karena nggak kayak gempa kan. Nah, terus kita akan keliling dari sini nih, jalannya teman-teman dapat lihat kalau bagian pasar Samalantan itu ternyata masih rusak ya. Semoga segera diperbaiki ya, atau ada perbaikan lah gitu. Nah, sekarang kita akan menuju ke sekitaran Serukam, Kecamatan Samalantan, yang katanya di sana merayakan hari kemerdekaan itu dengan sesuatu yang luar biasa, hiasan-hiasan ya. Yuk kita cari tahu, dan sekarang kita akan segera on the way. Nah, sekarang saya berada di sekitaran Serukam nih. Nih teman-teman udah dapat melihat nih, luar biasa nih bendera-bendera merah putih yang ada di sini ya. Di sini benar-benar merayakan hari kemerdekaan dengan super wow sekali. Nah, yuk kita lihat suasananya.
Tapi ini benar-benar istimewa sih teman-teman. Bahkan di pusat kota Singkawang, hiasan benderanya saja tidak semeriah ini. Tapi di pedesaan atau kampung seperti ini benar-benar bersekali ya. Saya sendiri salut nih teman-teman. Kurasa teman-teman yang nonton juga salut nih. Karena di pusat-pusat kota saja sederhana sih merayakan hari kemerdekaan kita. Tapi di sini nih super sekali kan. Nah ini teman-teman lihat, bahkan ada tang ya, dan tulisan 78 tahun Indonesia Merdeka. Nah sisi kiri dan kanan dihiasi dengan indah nih, luar biasa. Saya benar-benar kagum. Bahkan ada tang tuh teman-teman. Nah luar biasa kan hiasannya kan, ini sangat memukau nih, mengagumkan. Soalnya semakin tahun ke tahun tuh rasa merayakan kemerdekaan tuh nggak semeriah dulu ya. Dulu waktu saya kecil tuh setiap daerah yang merayakan hari kemerdekaan itu rasanya tuh wow sangat. Tapi seiring dengan perkembangan zaman rasanya ini agak hambar ya. Kurasa teman-teman juga pasti merasakannya ya. Sensasi kalau dari tahun ke tahun merayakan hari kemerdekaan itu semakin biasa saja ya. Makanya kalau melihat suasana seperti ini tuh rasanya tuh nostalgia banget, seperti ke zaman-zaman dulu dimana hari kemerdekaan tuh dirayakan dengan luar biasa. Ini contohnya. Jadi sekitaran sini tuh merayakan hari kemerdekaan dengan luar biasa, penuh dengan bendera merah putih dan hiasannya tidak sederhana ya, alias lumayan bagus. Boleh dibilang nih membawa kita ke suasana nostalgia di zaman dulu kita merayakan hari kemerdekaan dengan penuh sukacita dan wow sekali. Nah, kurasa sudah cukup kita memperlihatkan suasana dari pedesaan dan kampung sekitar Samalantan dan Serukam ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam dari kami tim Singkawang Moment. Sehat selalu dan salam budaya ya. Bye bye.